Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semua sehat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? I- iya betul, kemarin kita sudah belajar mengenal teks pidato. Nah, ada yang tahu apa itu teks pidato? Ya. Betul sekali. Jadi teks pidato itu adalah teks yang berisi pemikiran-pemikiran seseorang untuk disampaikan di depan umum. Nah, boleh di next? Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masih akan membahas mengenai teks pidato. Lebih spesifiknya lagi, kita akan belajar mengidentifikasi struktur teks pidato. Tapi hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Jadi ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok yang setiap kelompoknya itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, biar lebih mudah, Ibu baginya per baris saja ya. Baris pertama kelompok 1, baris kedua kelompok 2, baris ketiga kelompok 3, baris keempat kelompok 4, dan baris kelima kelompok 5. Setuju? Baik, kalau begitu Ibu akan bagikan teks dan LKPD-nya dulu. Nih. Enggak, gue diem aja. Nah, anak-anak, semuanya sudah dapat? Nah, sebelum kalian mengerjakan tugasnya, Ibu ingin minta satu siswa untuk membacakan teks pidato ini dulu. Siapa yang mau? Boleh, boleh silakan. Nah, baik teman-teman, dengerin dulu ya temannya membacakan. Assalamualaikum. Oh. Boleh, boleh. Dibaca dulu ya. Yang lainnya juga baca ya, tapi di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan berbincang tentang masalah sampah. Saat ini sampah sudah menjadi masalah yang memprihatinkan. Dalam kehidupan, setiap orang menghasilkan sampah yang tidak sedikit jumlahnya, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK merilis bahwa jumlah timbunan sampah nasional sebesar 175.000 ton per harinya, atau setara 64 juta ton per tahun dengan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang 0,7 kg per hari. Produksi sampah yang sangat besar itu akan berakibat fatal jika diikuti oleh perilaku yang tidak benar dari masyarakat soal membuang sampah. Perilaku membuang sampah sembarangan di tempat umum seperti di jalanan, selokan, sungai, ataupun laut adalah perilaku tidak terpuji. Perilaku itu dapat menyebabkan bencana dan kerusakan lingkungan. Bencana yang akan timbul bila kita membuang sampah sembarangan salah satunya adalah banjir. Banjir disebabkan oleh selokan yang tersumbat karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Sampah tersebut juga menyebabkan pendangkalan sungai jika hujan turun. Ia akan meluap ke pemukiman warga, sehingga selain itu, sampah yang dibuang ke sungai akan dibawa arus ke laut. Jika sampai di laut, sampah akan merusak ekosistem laut. Terumbu karang menjadi rusak, biota laut akan mati dan ikan tidak bisa berkembang biak. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman semua, kita telah mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh sampah. Marilah kita melatih diri untuk disiplin dalam membuang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita harus mencari cara untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat.
seperti mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos dan mendaur ulang sampah anorganik menjadi barang-barang yang bermanfaat. Baik, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, sampah adalah masalah kita bersama. Untuk itu, marilah kita menjaga lingkungan agar terbebas dari sampah. Saya berharap pada masa yang akan datang, kita lebih peduli dan perhatian terhadap masalah sampah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ya, tepuk tangan untuk Pani. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian itu ada 3. Nah, yang pertama itu silakan kalian baca dulu teks tadi dan juga dipahami. Nah, yang kedua, silakan kalian cari bagian pembuka, isi, dan penutup dari teks pidato tersebut. Nah, lalu di akhir kalian simpulkan apa pesan utama dari teks pidato tersebut. Nah, nanti di akhir Ibu akan minta beberapa kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Paham untuk tugasnya? Baik, kalau begitu silakan dimulai. Ibu beri waktu 5 menit. Ya udah. Iya. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Ada yang kesusahan? Gampang? Iya. Iya, baca doang. Simpulkan juga ya. Apa isi dari teks pidatonya? Oke. Kelompok 3 sudah? Ayo. Kelompok 4 gimana? Ada yang sudah? Sudah. Kelompok 5 gimana sudah? Iya, boleh. Tulis gitu aja. Nah. Baik, karena waktunya sudah habis dan kalian juga sudah selesai ya. Nah, sekarang sudah? Nah, karena waktunya juga sudah selesai, Ibu ingin minta 2 kelompok saja untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok mana yang udah siap? Boleh silakan, Enda. Kelompok 2. Boleh. Ini mulai aja Ibu. Iya, silakan. Jadi untuk strukturnya kan ada 3. Pertama pembuka, isi, penutup. Yang pertama tuh pembuka. Apa sih pembuka? Pembuka tuh dari kalimat pertama. Assalamualaikum warahmatullahi sampai masalah sampah alias salam sejahtera, Om Swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan. Satu paragraf itu merupakan pembuka. Lalu isinya dimulai dari paragraf kedua hingga paragraf paragraf kelima, di mana kalimat terakhirnya adalah mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, mendaur ulang sampah organik menjadi barang-barang bermanfaat. Lalu yang penutup apa aja sih? Yang penutup itu ada di paragraf terakhir, di mana kalimatnya adalah Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, sampah bermasalah adalah masalah kita bersama, hingga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Iya. Dan untuk kesimpulannya itu pidato ini menjelaskan atau membahas masalah sampah yang menjadi masalah serius dengan produksi sampah mencapai 175.000 ton per hari. Perilaku pembuangan sampah sembarangan menyebabkan banjir dan kerusakan lingkungan laut. Untuk mengatasinya penting untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengolah sampah secara bijak, seperti membuat pupuk kompos dari sampah organik dan mendaur ulang sampah anorganik. Seperti itu, Bu. Betul sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang selanjutnya kelompok mana satu lagi yang sudah siap? Boleh, silakan kelompok 4. Boleh Nada? Boleh, mau siapa perwakilannya? Rani boleh.
pidatonya mengenai masalah sampah. Untuk pembuka itu di paragraf 1, lalu isi ada paragraf 2, 3, 4, dan 5, lalu penutupnya ada di paragraf 6. Untuk nggak usah dibaca ya Bu, Iya, nggak apa-apa. nggak usah. Langsung simpulan berarti ya Bu. Simpulannya sampah merupakan masalah kita bersama. Jika kita lalai membuang sampah sembarangan, maka akan menimbulkan bencana, yaitu salah satunya yaitu banjir. Oleh karena itu adalah kita menjaga lingkungan agar terbebas dari sampah. Iya, betul sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Yeay. Nah, jadi dari diskusi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa struktur teks pidato itu ada berapa bagian? Betul, ada apa saja? Iya, betul. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lebih rinci mengenai struktur teks pidato. Nah, struktur teks pidato itu ada 3. Yang pertama itu ada pembuka. Nah, di pembuka itu biasanya ada salam pembuka, lalu ada perkenalan, dan juga pengantar menuju isi. Nah, coba kalian lihat di teks pidatonya, ada salam pembuka apa saja? Coba sebutkan. Assalamualaikum. Iya, betul sekali. Nah, yang selanjutnya itu ada isi. Nah, di isi ini biasanya berisi gagasan, pemikiran, atau pendapat yang ingin disampaikan kepada pendengar. Nah, lalu yang terakhir itu ada penutup. Nah, di penutup itu biasanya berisikan kesimpulan, lalu ucapan terima kasih, dan juga salam penutup. Nah, biasanya salam penutup apa sih? Ada yang tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali. Nah, jadi itu ya, struktur teks pidato itu ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Cukup. Baik, kalau begitu, boleh di next. Nah, untuk tugas kalian minggu depan, itu silakan kalian pelajari kembali materi mengenai teks pidato, terutama untuk struktur teks pidato ini ya. Silakan kalian pelajari kembali, karena minggu depan kita akan coba untuk belajar menulis teks pidato singkat. Paham ya tugasnya? Baik, kalau begitu Ibu cukupkan saja ya pembelajarannya sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.